Datang di sini bukan kerja, mereka urus main game. Maka ini pengiriman barang tidak jelas karena game. Ya, jujur, ada yang begitu. Tidak game, main catur, omong politik. Mereka kayak paling tahu-tahu. Datang kerja nih, kerja. Bersama Tuhan kita bisa, bersama Tuhan kita mampu. JNE akan semakin maju untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kalau saya pasal yang ketiga, 23, kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Saudara, silakan duduk kembali. Shalom. Sekali lagi shalom. Saya berterima kasih dan bersyukur untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi terima kasih untuk pimpinan, karyawan, secara khusus Kesatria dan Sri Kandi Kristiani. Ya, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk saya bisa berdiri dan menyampaikan firman Tuhan. Saya percaya bahwa tidak ada sesuatu apapun yang terjadi di bawah kolong langit ini tanpa seizin Tuhan. Termasuk saya berdiri di sini, memang benar saudara yang mengundang saya, menghubungi saya untuk berdiri dan menyampaikan firman, tapi saya percaya bahwa semua ada dalam kendali Tuhan yang luar biasa, karena firman Tuhan berkata, Roma 8 ayat yang ke-28, bahwa kita tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap mereka yang mengasihi Dia. Nah, saudara-saudara diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Surat Paulus ini tertuju kepada jemaat di Kolose dan berisi nasihat, aturan, petunjuk yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat-jemaat di Kolose, saudara-saudara ya. Dalam hal keluarga, kalau saudara baca secara utuh mulai ayat 18 dan seterusnya, ayat 18 sampai 21, ya itu ada petunjuk atau arahan, ada nasihat yang baik untuk dalam keluarga itu seperti apa, bagaimana seorang istri harus menghormati suami, begitu ya. Seorang istri harus tunduk kepada suami, bukan tanduk. Sekarang yang saya lihat banyak istri-istri tanduk suami. Padahal kita bilang tunduk kepada suami, hormat suami. Ya, begitu pula bagaimana seorang suami pun menghormati istri, saudara. Lalu bagaimana anak-anak harus menghormati orang tua. Dan kalau kita baca terus juga kita menemukan di ayat 22, 25, saudara ya, bahwa di situ juga bicara tentang bagaimana ketundukan seorang hamba pada tuannya. Dan menariknya di ayat 23 itu menjadi dasar dari segala sesuatu yang dilakukan, bahwa kalau seorang istri menghormati suami, seorang istri tunduk pada suami, seorang suami menghormati istri, begitu pula anak-anak, lalu hamba-hamba mentaati tuannya. Di ayat 23 di sini dikatakan bahwa Anda harus melakukannya seperti Anda lakukan untuk Tuhan. Jadi, saudara, topik yang saya mau bicarakan hari ini adalah muliakanlah Tuhan dalam pekerjaanmu. Sekali lagi, muliakan Tuhan dalam pekerjaanmu. Nah, perhatikan saudara bahwa dari bagian firman Tuhan ini dan juga topik ini, saudara, tentu kita digiring untuk memuliakan Tuhan dalam segala hal yang kita lakukan dalam hidup ini, atau dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam kehidupan bersosial kita, saudara, tentu Tuhan harus ditinggikan, Tuhan harus dimuliakan. Ya, kalau kita bicara tentang memuliakan Tuhan, saudara, tentu ini tidak hanya berkaitan dengan gereja saja, memuji Tuhan, lalu pendeta khotbah dan lain sebagainya. Lalu kita bilang, oh, pelayanan seperti itulah yang namanya pelayanan memuliakan Tuhan. Tentu ini bicara tentang segala sesuatu. Mau pelayanan di gereja, mau pelayanan JNE harus lakukan dengan segenap hati. Ya, toh JNE kan bergerak di jasa pengiriman dan logistik, toh saudara. Nah, bagaimana semua yang kita lakukan tuh kita lakukan untuk Tuhan, kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Jadi tidak hanya sekedar di gereja saja. Oh, kalau pendeta pun pelayanan, itu baru pelayanan yang memuliakan Tuhan. Kalau seseorang WL kita di kakak Tuhan, di gereja dong biasa toh, itu baru memuliakan Tuhan. Siapa bilang? Dalam semua hal yang kita lakukan dalam hidup ini, Tuhan tuntut. Bukan hanya di gereja, di luar gereja, dalam hal ini pekerjaan pun Tuhan harus dimuliakan. Karena saya lihat hari-hari ini banyak pincangnya. Di gereja mereka kelihatan kudus, begitu. Kelihatan pelayanan, di luar kudus, kira-kira begitu. Di gereja itu kayak roh Allah bekerja, tapi di luar kayak roh setan yang bekerja. Maksudnya tidak seimbang, begitu. Nah, Tuhan mau di gereja bagaimana? Di luar gereja pun demikian.
Jadi harus ada keseimbangan. Di gereja Anda memuliakan Tuhan, tapi di luar gereja pun Anda memuliakan Tuhan dalam setiap pekerjaan yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Tidak boleh ada kepincangan di situ. Tuhan tidak mau. Semua endingnya, ujungnya, tujuannya, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Nah, tentu mungkin teman-teman bertanya ya, mengapa Tuhan harus dimuliakan? Tentu teman-teman secara permanen Tuhan tidak perlu dimuliakan. Dia Tuhan yang memang sudah mulia dari dulu. Tanpa kita memuji Tuhan di sini bahwa dia Tuhan yang baik, dia Tuhan yang besar dari sononya, memang dia Tuhan yang besar, dia Tuhan yang baik. Tanpa kita bilang dia Tuhan yang baik, dia sudah Tuhan yang baik. Amin, saudara. Tapi sebagai orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan, sebagai orang-orang yang sudah merasakan kasih dan kebaikan Tuhan, tidak bisa tidak. Dalam hidup ini, Tuhan harus dimuliakan, saudara. Jadi, alasan mengapa Tuhan harus dimuliakan yang pertama, saudara, karena memang kita diciptakan untuk kemuliaannya. Dalam Yesaya 43 ayat 7 bilang begini, teman-teman. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Saya suka nih, ada kalimat yang kuciptakan untuk kemuliaanku. Jadi kita nih diciptakan untuk kemuliaan Tuhan. Kita ada untuk melakukan segala sesuatu dan ending atau tujuan dari semua yang kita lakukan, Tuhan harus dimuliakan. Amin, saudara. Memang kita harus memuliakan Tuhan. Bukan hanya di gereja, tapi juga dalam pekerjaan, rumah tangga, kehidupan bersosial kita. Nama Tuhan harus ditinggikan dan dimuliakan. Yang kedua, saudara, mengapa Tuhan harus dimuliakan? Karena segala sesuatu itu dari Dia, teman-teman. Segala sesuatu itu dari Dia. Kalau teman-teman baca dalam Roma pasal 11, ayat 36 bilang begini, teman-teman. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Itu Roma 11 ayat 36 mengatakan demikian. Segala sesuatu dari Dia, nafas hidup dari Tuhan, kekuatan dari Tuhan, kepintaran dari Tuhan. Apalagi saudara, ya semua berasal daripada Tuhan. Jadi yang Tuhan mau, kenapa kemuliaan harus diberikan kepadanya? Karena segala sesuatu dari Dia. Tidak ada satupun yang berani berdiri dan berkata itu karena kehebatan saya. Kita masih ada sampai dengan hari ini, bahkan diizinkan untuk ikut ibadah yang dilakukan sebulan sekali ini. Saudara, kalau bukan Tuhan siapa lagi? Amin, saudara. Semua karena Tuhan. Makanya saya suka dengan itu lagu, hidup ini adalah kesempatan, ya kan? Hidup ini kesempatan. Jika hidup ini kesempatan, maka muliakanlah Tuhan. Jika hidup ini kesempatan, pakai ini waktu ibadah. Jika hidup ini kesempatan, belajar berbuat baik kepada sesama. Itu yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Jadi segala sesuatu itu dari Tuhan, ya. Nafas hidup, kekuatan, berkat, ya, atau berkat jasmani, berkat rohani, sukacita, keselamatan, semua itu dari Tuhan, saudara. Jadi memang tidak ada alasan bagi kita, saudara, untuk tidak memuliakan Tuhan dalam segala hal yang kita lakukan. Roma pasal 11 ayat 36 ini, saudara, ada dua hal yang bisa kita lihat, ya. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia. Itu kan bicara pusat, itu bicara sumber, itu bicara asal. Lalu ayat berikut bilang, dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Itu bicara tujuan. Nah, ini mengingatkan kita, teman-teman, diberkati oleh Tuhan, kita bisa kerja di JNE ini Tuhan. Tuhan yang atur segala sesuatu. Karena saya sudah bilang tadi di awal, tidak ada segala sesuatu yang terjadi tanpa seizin Tuhan. Atau di luar kendali Tuhan, di luar rencana Tuhan, itu tidak mungkin. Semua Tuhan sudah atur. Skenario-nya Dia yang atur semua. Amin, saudara. Kita bisa bekerja di JNE ini karena Tuhan. Oleh karena itu, kerja sungguh-sungguh, ya. Kerja sungguh-sungguh bukan supaya bos senang. Tuhan senang. Kalau Tuhan senang, bos pasti senang, ya toh. Kalau Tuhan senang, ya pasti sesama juga merasa senang, saudara. Karena fokus kita, tujuan kita Tuhan dimuliakan. Lalu yang berikut, saudara, alasan yang berikut, kenapa kita harus memuliakan Tuhan? Karena untuk hal makan minum saja, kita bilang harus memuliakan Tuhan. Bagaimana untuk hal yang lain lagi? Saudara, 1 Korintus 10 ayat 31 bilang begini, aku menjawab, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Makan, saya harus memuliakan Tuhan. Teman-teman diberkati oleh Tuhan. Apalagi sesuatu yang lain, dalam hal ini pekerjaan, dalam hal ini pelayanan, dan lain sebagainya. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan, saudara. Saya berharap di sini kita makan berdoa, ya. Itu contoh kita memuliakan Tuhan juga, saudara. Ada orang yang makan itu sampai memuliakan Tuhan. Maksudnya berdoa. Tidak, saudara. Pokoknya dapat yang agak enak, langsung fafa. Langsung makan. Wih, tidak bisa begitu. Tondok kepala sedikit dan berdoa. Begitu. Pergi ke bakso Yono, nah. Tolong
tunduk kepala sedikit, ku berdoa, bersyukur bisa makan bakso Yono, kira-kira begitu. Jangan bilang, malu deh mas. Bukan mas Yono yang mati di atas kayu salib, bukan buat kita. Ngapain kita malu, saudara? Saya juga tidak ajar saudara, di rumah makan, berdiri, dan bilang, semua dengar, semua tunduk ya, saya mau doa. Tidak begitu. Saudara yang makan, saudara suruh semua orang berdoa. Lu justru berdoa. Maksudnya kalau Anda perlu makan, berdoa sendiri. Angkat hati dan terima kasih saya bisa makan ini hari. Karena banyak orang tidak bisa makan. Itu untuk hal yang kecil saja, hal yang remeh saja Tuhan bilang, muliakan saya. Apalagi dalam hal kerja kita tidak berdoa bagaimana? Kita tidak memuliakan Tuhan bagaimana? Amin, saudara. Kalau sampai ada di sini yang makan dan berdoa, saudara minta maaf, kita agak sedikit kasar. Anjing lebih baik. Coba saudara klik di YouTube. Di pun Tuhan bilang, ada namanya anjing musuh kalau saya salah. Itu biasa dia posting di Shorts, ya, lalu dia posting juga di TikTok, ya, atau di YouTube. Ada anjing nama musuh. Kalau di pun Tuhan bilang, musuh berdoa. Berdoa. Kapan amin dan makan, baru dia makan. Kalau sampai ada ketong yang makan sambil berdoa, minta maaf. Anjing masih lebih baik dari kita. Itu bahasa kasarnya. Jadi saya berharap, saudara-saudara, kita memuliakan Tuhan dalam hal kecil saja. Makan saja, kita harus memuliakan Tuhan. Mau datang kantor, berdoa dulu. Jangan ke motor gasat, terus tembok. Maksudnya tabrak pohon dan lain sebagainya. Cukup berdoa dulu. Ya, toh mata terang, bapak dulu. Makanya bangun sedu. Ini gara-gara game, pun kerja dong bangun lat. Bukan hanya masih muda-muda saya main game. Orang tua sekarang juga main game. Saya lihat, nah saudara. Sampai anak mereka tidak urus. Anak tidak pergi sekolah, tidak apa-apa. Yang penting bapak main game. Bapak otak sinu, betul-betul. Pikiran anak dulu, bukan pikir main game. Serius, saudara. Saya tidak bilang main game salah, maka main game cukup waktu, ya toh. Datang di sini bukan kerja, mereka urus main game. Maka ini pengiriman barang tidak jelas karena game. Ya, jujur, ada yang begitu. Tidak game, main catur, omong politik, mereka kayak paling tahu-tahu. Datang kerja nih, kerja. Amin, berdoa, saya mau kerja. Datang sini kerja, sungguh-sungguh. Tuhan marah. Karena Anda tidak melakukannya untuk memuliakan Tuhan. Kalau Anda tidak serius atau sungguh-sungguh. Amin. Nah, sekarang kita masuk. Simpel-simpel saja. Ciri orang yang muliakan Tuhan dalam pekerjaan itu seperti apa? Yang pertama, bekerja dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Itu ciri orang yang kerja, mau memuliakan Tuhan, mau menyenangkan Tuhan. Kerja mesti dengan segenap hati. Tidak bisa kerja dengan setengah hati, saudara. Kalau kerja dengan setengah hati, saya percaya pekerjaannya tidak akan beres. Kalau kerjanya dengan setengah hati. Yang Tuhan mau, kerja dengan segenap hati untuk Tuhan, saudara. Mengapa bekerja harus dengan segenap hati atau bekerja harus dengan sepenuh hati, saudara? Karena begini, kalau sudah urusan hati, saudara, atau bicara tentang hati, itu sudah berurusan dengan Tuhan loh. Kalau Alkitab sudah bilang, bekerjalah dengan sepenuh hati, dengan segenap hati, itu berurusan sama Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan tuh lihat hati, teman-teman. Tuhan tuh lihat hati. Mungkin bos lihat penampilan. Bukan berarti penampilan tidak diperhatikan. Penampilan harus diperhatikan. Tapi dengar, Tuhan tuh lihat hati. Kalau berurusan dengan kemuliaan bagi Tuhan, Tuhan lihat hati. Ini orang ini kerja bagaimana? Kita bisa berpura-pura di hadapan bos, di hadapan pemimpin, di hadapan teman-teman. Anda terlihat keren di hadapan manusia. Tapi belum tentu di hadapan Tuhan tuh keren, teman-teman. Karena Tuhan tuh lihat hati, itu masalahnya. Amin. Saudara, suami tidak bisa lihat sampai kedalaman hati istri. Istri tidak bisa lihat sampai kedalaman hati suami. Bos, pimpinan tidak bisa lihat sampai kedalaman hati karyawan JNE. Tidak bisa. Yang bisa lihat sampai kedalaman hati, itu Tuhan. Nah, yang Tuhan mau kita kerja dengan segenap hati, saudara. Karena cara pandang Tuhan tentu beda dengan cara pandang manusia. Penilaian Tuhan itu beda dengan penilaian manusia. Menurut kita keren, menurut kita bagus, cantik kawan. Lu memang pegawai terbaik ini dan itu. Tapi kita belum tahu. Kalau dari segi hati kan Tuhan yang lihat sampai kedalaman hati. Waktu pemilihan raja baru, ya, menggantikan Saul, ya, Tuhan suruh ganti ganti Saul dengan Daud saja. Saul ini susah betul. Dalam pemilihan itu, saudara, waktu Samuel pergi ke rumah Isai untuk melihat anak-anak dari Isai, saudara, ya, waktu Samuel melihat Eliab, saudara, dia pikir ini sudah. Menurut Samuel ini sudah, ini yang keren untuk ganti Saul. Mungkin secara fisik keren, cocok untuk berperang dan lain sebagainya. Ya, sesuai dengan mata Samuel. Tapi Tuhan bilang bukan itu. Bukan dia yang saya pilih. Yang saya pilih lain, maksudnya yang Daud. Padahal Daud tidak masuk hitungan itu. Dia tidak ada di situ, saudara. Ya, dia ada di padang sana kok urus 2-3 ekor kambing domba. Dia tidak diperhitungkan sama sekali, saudara, tapi justru Tuhan lihat dia. Nah, ini kan berbeda, saudara. Saya coba baca kepada saudara di dalam 1 Samuel 16
ayat 6 sampai ayat yang ke-7 bilang begini. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Elia, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Ayat 7. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi. Jangan lihat dia punya wajah, jangan lihat dia punya kulit putih, tinggi, keren, bagus. Sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Tuhan tuh lihat hati, teman-teman. Kita boleh lihat di luar, dari segi luar kita lihat berpakaian, penampilan, meskipun itu juga harus dalam bekerja, saudara. Tapi kalau hati kotor mau buat apa? Amin. Kan banyak orang yang poles dompu wajah tuh dengan make up yang mahal. Tapi tahu kok saudara, ya Anda mau poles sebagus apapun wajah saudara dengan make up yang mahal, Anda tidak bisa ya menutupi kebusukan hatimu dari Tuhan. Itu tidak bisa. Amin, saudara. Karena Tuhan tuh lihat sampai kedalaman hati. Nah, ini yang Tuhan mau. Kerja dengan sepenuh hati. Bekerja dengan segenap hati. Karena Tuhan tahu hati manusia itu licik. Nah, manusia itu licik, saudara, di hati. Nanti kalau udah play kawan datang, dia bilang, wih, tambah cantik ya. Pas kawan balik belakang, dia bilang, biasa. Ya, ada yang begitu. Jadi jangan terlalu percaya dengan, betul, ada yang begitu, betul toh? Kok ini pelaku semua dong nih, nah. Ya toh. Ini jujur, manusia itu hati licik, saudara. Hati itu licik, saudara. Di depan lo bisa omong lain, lu balik belakang mereka omong lain. Aduh sayangnya, apalagi kalau mulai dengan kata sayang, itu paling bahaya. Sayangnya lu pun gagal, saudara balik belakang, biasa semua kaki sakit tanta-tanta. Itu contoh. Sayangnya badan pun turun, mulai jalan sore. Padahal di kawan baru jalan 3 kali. Dia bilang, turun habis, berapa kilo kok, turun habis. Pas balik belakang, biasa, sebarang ada besar begitu. Lihat, ada orang yang puji, bahkan omong sayang, itu tidak tulus loh. Nah, saudara bisa tipu, bisa putar sebaik mungkin, semanis mungkin di hadapan manusia, tapi saudara tidak bisa putar dengan Tuhan. Yeremia 17 ayat 9 dan 10 bilang begini, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Ayat 10 bilang begini, aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Tuhan selidiki hati, Tuhan mengetahui hati kita, saudara. Jadi memang untuk urusan hati ini perlu kita jaga baik-baik, saudara ya. Amsal pasal yang 4:23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Jaga hati baik-baik, pastikan yang masuk itu hal yang bersih, ya firman, hal yang positif. Kalau yang kotor masuk ya tentu yang keluar pun pasti kotor. Tidak ada sesuatu yang masuk itu kotor keluar bersih, tidak ada. Mau yang keluar bersih, yang terpancar dari gaya hidup bersih, cara bicara, sikap, tingkah laku dalam pekerjaan keren, ya hatimu bersih. Bagaimana supaya bersih? Ya diisi dengan firman. Tidak bisa tidak, saudara. Tuhan melihat hati, saudara, diberkati oleh Tuhan. Ya, makanya saya harus bilang bahwa kita akan bisa bekerja dengan segenap hati, kita akan bisa bekerja dengan sepenuh hati, saudara, jika hati kita terus-menerus dibersihkan dengan firman Tuhan. Mengapa pentingnya kita baca firman, saudara? Saya tidak tahu ya, kalau saya serahkan kepada teman-teman, kembali kepada teman-teman, sudah sering baca firman atau tidak? Maksudnya sering baca Alkitab atau tidak? Atau habiskan waktu hanya duduk baca cerita dengan kawan, ya toh? Atau di rumah, ya sudah capek toh dari jene pulang semalam, tidur semua bikin apa baca firman, Saya tidak tahu, saudara rindu baca firman atau tidak? Yang bisa bersihkan hati, yang bisa jaga tingkah laku kita tuh firman, saudara. Makanya firman harus mendapatkan tempat yang penting di dalam kehidupan kita, saudara ya. Hati kita hanya bisa dibersihkan terus-menerus dengan firman. Makanya Yohanes 15 ayat 3, Yesus bilang begini, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Berarti, saudara, hidup kita hanya bisa dibersihkan, hati kita hanya bisa dibersihkan dengan firman. Firman itu penting di dalam kehidupan kita. Waktu Yesus dicobai di padang gurun, saudara ya, lalu iblis bilang, rubah ini batu jadi roti. Lalu Yesus jawab apa? Matius pasal 4 ayat yang keempat. Ya, Yesus bilang begini, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Makanan jasmani penting saudara. Tapi jauh lebih penting makanan rohani. Artinya bahwa firman Tuhan itu penting dalam kehidupan kita. Makanya pemazmur bilang dalam Mazmur 119 ayat 36,
Condongkanlah hatiku kepada peringatan-peringatanmu dan jangan kepada laba. Arahkanlah hatiku, condongkanlah hatiku kepada peringatan-peringatanmu, pada firman Tuhan. Itu yang akan bikin kehidupan kita semakin hari semakin baik, sehingga apa yang kita kerjakan, lakukan dalam hidup ini, Tuhan dimuliakan. Saudara-saudara, Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Bagaimana mungkin kita bisa berjalan, saudara, dalam hidup ini tanpa firman? Kalaupun saudara bisa berjalan, saudara, ya tentu saudara berjalan dengan kekuatanmu, bukan dengan kekuatan firman. Kita butuh firman. Firman yang menerangi setiap langkah-langkah kita. Tanpa firman, ya sudah pasti gelap. Sudah pasti gelap, saudara. Makanya kita butuh firman dalam hidup ini, saudara. Firman itu yang membersihkan hati kita. Firman yang menolong kita supaya apapun yang kita lakukan dalam hidup ini memuliakan Tuhan. Mazmur 119 ayat 9 bilang begini. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Kelakuan kita bisa bersih dan terus mempertahankan kelakuan yang bersih itu, saudara. Dalam hidup ini, ya tentu harus sesuai dengan firman. Nah, kalau firman Tuhan tidak mendapatkan tempat utama dalam hidup kita, bagaimana hati kita bersih, lalu bagaimana sikap tingkah laku kita juga bisa bersih. Amin, saudara, karena tingkah laku, ya toh, itu berkaitan sekali dengan hati. Kalau hati kotor, ya toh, sudah pasti sikap tingkah laku kotor. Tapi kalau hati bersih, sikap tingkah laku juga bersih. Nah, supaya bersih, kita butuh firman untuk menolong kita dan membersihkan hati kita. Itu yang pertama yang Tuhan mau. Kerja dengan sepenuh hati. Kerja dengan segenap hati. Yang kedua, saudara. Yang kedua, ciri orang yang memuliakan Tuhan dalam bekerja, yang kedua adalah kerja jujur. Karena saya dapati hari-hari ini banyak orang itu kerja tidak jujur. Hanya demi sebuah keuntungan yang besar, saudara. Mereka kerjanya tuh tipu sana, tipu sini. Tidak jujur. Hanya demi keuntungan yang besar. Saya berharap saya berkhotbah di hadapan karyawan JNE yang betul-betul takut akan Tuhan. Kerja jujur, karena kita kerja jujur untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan harus disenangkan. Berarti kerja mesti jujur. Banyak orang kerja tidak jujur karena ya dipikir, saya mau dapat penghasilan besar. Begitu. Ya, mereka pikir untuk apa saudara bawa pulang hasil yang besar dari pekerjaan Anda yang tidak jujur? Lebih baik bawa pulang hasil yang pas-pas, mungkin kelihatan ya, sedikit saja saudara, tapi dari hasil jujur. Itu Tuhan lebih senang. Amin, saudara. Ini saya ngomong pakai data ayat. Amsal pasal 10 ayat 2 dan ayat yang ketiga bilang begini. Harta benda yang diperoleh dengan kefasikan itu tidak berguna. Tetapi kebenaran menyelamatkan orang dari maut. Dalam terjemahan yang lain, misalnya bahasa Indonesia sehari-hari dia bilang begini, kekayaan yang didapat dengan curang tidak memberi keuntungan. Meskipun kelihatannya kita dapat keuntungan, tapi dari sisi Tuhan, Tuhan bilang itu tuh curang dan tidak memberi keuntungan. Sebaliknya, kejujuran akan menyelamatkan. Poin pentingnya di sini bukan tentang seberapa besar penghasilanmu, tapi tentang kejujuranmu dalam bekerja. Tuhan tuh menginginkan kita kerja jujur, saudara, karena tentu dia pasti memberkati kita. Karena di ayat selanjutnya, di ayat 3, dia bilang begini, Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan, tetapi keinginan orang fasik ditolaknya. Tidak mungkin kita menderita kelaparan kalau kita kerja jujur. Meskipun kalau kita kerja jujur itu kadang-kadang susah. Kita lawan banyak orang kadang-kadang. Bayangkan saudara ada di satu tempat yang semua tidak jujur, Anda jujur sendiri. Ya toh, itu kan berat, tapi Anda harus jujur, berani benar walau sendiri. Tuhan pasti tolong Anda. Anda mau cari perhatian siapa? Anda mau cari kesenangan siapa? Mau pulang uang banyak, kok kasih makan istri, kok istri kanker, kok anak kanker. Kenapa tidak bisa? Kok uang kotor nah? Kenapa tidak bisa? Bisa, saudara. Lebih mau pulang uang bersih, tapi dari hasil kerja yang jujur, meskipun sedikit, tapi jujur. Itu lebih bikin enak. Saudara, bukan hanya sekedar anak dan istri tidak sakit, tapi kan Tuhan disenangkan. Kan fokus kita kan Tuhan. Kerja jujur, saya percaya Tuhan pasti tolong kita. Kan kita kerja untuk kemuliaan Tuhan, berarti kerja mesti jujur. Itu yang kedua. Yang ketiga, kerja mesti tulus. Ada yang kerja tidak tulus. Ya, kerja penuh dengan omelan, kerja penuh dengan sungut-sungut ini dan itu, ya. Kerja tulus, saudara. Tidak boleh kita kerja sungut-sungut. Kita tidak menikmati pekerjaan kita. Pekerjaan Tuhan sukasi, tapi kita tidak menikmati ini pekerjaan. Kan kasihan. Kerja mesti tulus, saudara, diberkati oleh Tuhan. Kalau pasal yang ketiga, 22 bilang begini. Hai hamba-hamba,
Taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Karena memang ada orang tuh yang kerja tidak tulus. Kalau bos ada tuh, itu dia semua dia mau kerja. Dia mulai kestunyi, dia rajin tuh. Strom juga kalau memang ini dia mau raban. Karena ada bos. Itu karena ada pimpinan. Sebenarnya di pembagian tuh urusin di luar. Tapi dia mau urusin AC semua. Itu karena ada bos. Mau cari muka, begitu. Kerja tidak tulus, begitu. Tapi pas bosan ada, habis. Bosannya ada, dia justru ada, begitu. Bosannya ada, dia tidak akan kerja. Kerja pencuri tulang, itu banyak orang begitu. Kerja tulus, kerja rajin, sungguh-sungguh, jangan kerja pencuri tulang. Pas pemimpin ada baru mulai mau pegang semua meja, jadi mau lap, semua dia mau kasih bersih. Ya aku jadi mau beli, bukan di petugas, maksudnya dia mau kasih tunjuk, begitu. Tapi waktu bos bilang saya mau pi tempat lain ya, mau rapat, oh lu habis. Itu di scrolling TikTok tuh berjam-jam, saudara. Ya toh, makanya pimpinan jangan terlalu polos-polos. Kadang-kadang membuka laptop tuh, itu bukan karena dia ada kerja, Pak. Bisa itu ada live pakaian, fix, main jangan terlalu polos. Amin. Saya khotbah ini di kantor-kantor di bank-bank itu mereka ketawa, saudara, kan mereka pelaku kelihatannya ya. Tidak kerja, laptop, buka komputer kan tinggi tuh, dong. So bisa lihat mereka muka. Mantap bos, lawan bekerja. Jangan terlalu polos, dong bukan kerja itu. Udah ada cek pakaian. Kan di kantor kan wifi. Jadi mereka mulai kerja yang tidak benar. Kerja tulus, saudara, kerja tulus. Untuk urusan berkat kan kita tidak usah ajar Tuhan. Amin, teman-teman. Berkat ini dia punya, kenapa kita mesti ajar Tuhan kasih kita berkat? Tidak perlu. Kerja tulus, jujur, fokus, kerja keras, rajin. Dia memberkati kita dengan sendirinya. Tidak usah ajar Tuhan soal itu. Amin, saudara. Jadi ini hal menarik, saudara, untuk kita pelajari. Kerja tulus, kerja rajin. Ya, kalau sampai ada yang malas kerja tidak tulus, Anda mesti belajar dari semut. Ya toh? Alkitab suruh kita belajar dari semut, bukan suruh belajar dari Pak Bobilianto yang sukses perumahan atau Pak yang lain. Suruh belajar dari semut. Amsal pasal yang ke-6 ayat 7 bilang, biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, atau penguasanya, ayat 8, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Kita kalah dari semut. Kita pemimpin, saudara, kita juga tidak ada. Mereka tidak ada pemimpin sekalipun mereka tetap kerja. Pernah saudara lihat semut duduk ngerumpi, bagosip pernah? Contoh, saudara lihat juga semut. Mereka masih ada jalan ke sana kemari tuh. Tidak ada duduk diam, kecuali ada mungkin gula yang jatuh, ada manis itu mereka sama-sama. Ya, untuk bawa itu gula, makanan manis yang jatuh. Tapi coba saudara lihat, mereka jalan ke sana kemari. Mau ada pemimpin atau tidak ada pemimpin, semut tetap kerja. Kita diajar, diperintahkan Tuhan belajar dari semut. Bukan suruh belajar orang-orang sukses, dari semut, binatang kecil. Kita disuruh belajar dari itu. Yang berikut, saudara, ya. Yang berikut, saudara, adalah kesetiaan. Orang yang memuliakan Tuhan dalam pekerjaan itu dia mesti kerja dengan setia. Dan kita percaya firman Tuhan ya, orang yang setia dalam perkara kecil, Tuhan akan memberikan kepada dia tanggung jawab yang lebih besar. Amin, saudara. Dan memang untuk setia itu tidak mudah, saudara. Saya pernah ada di situ ya. Untuk setia itu memang tidak mudah. Untuk tetap konsisten setia, pada satu bidang yang dikerjakan itu susah, tapi teruslah lakukan, saudara. Tuhan kan lihat. Amin. Bangsa setia dalam perkara kecil, Tuhan pasti berikan tanggung jawab yang lebih besar. Anehnya hari-hari ini, banyak orang kepingin dapat tanggung jawab yang lebih besar. Banyak orang tuh ingin dipercaya dengan satu pekerjaan yang jauh lebih besar. Tapi dia tidak pernah setia dalam perkara kecil. Bagaimana kamu bisa diberikan tanggung jawab yang lebih besar? Yang kecil saja rusak, hancur, apalagi kasih tanggung jawab yang lebih besar, lebih rusak. Itu Alkitab yang bilang, saudara. Ya, jadi setialah dalam perkara-perkara kecil. Ya, banyak orang menyebut diri baik hati, tapi ternyata putar balik, hanya ngomong dia baik hati, tapi kesetiaan tidak ada dalam pekerjaan. Ya, Amsal 20 ayat 6 bilang begini, banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah yang menemukannya? Karena banyak orang begitu, tampil memuji diri, tampil promosi diri, tapi ternyata tidak setia. Begitu, apa yang dia bicarakan tidak sesuai dengan apa yang dia lakukan. Ini kan berkaitan dengan integritas. Integritas itu kan keselarasan antara apa yang kita ucapkan dan apa yang kita lakukan. Itu yang Tuhan mau. Kita setia dalam perkara-perkara kecil, Tuhan pasti menolong kita. Yang terakhir, saudara, ya,
Kalau yang terakhir itu semua senang kalau poin terakhir ya. Kan tidak lama, atau saudara ini bukan di gereja atau di KKR yang kota sampai 1 jam. Yang terakhir, saudara, ciri seseorang yang memuliakan Tuhan dalam pekerjaan tuh dia suka persatuan, bukan perpecahan. Amin, saudara. Kalau kita bersatu kan lebih mudah kita menyelesaikan satu tugas tanggung jawab yang harus kita lakukan daripada adanya perpecahan. Mari kita satu dengan yang lain, kita perlu belajar ini, saudara. Ya, bersatu dalam pekerjaan kita demi kesuksesan pelayanan, demi kesuksesan kantor kita, ya kita mesti kerjasama. Tidak bisa, kalaupun ada perpecahan, cepat selesaikan. Karena kan tentu kita masih pakai daging dan otak kita ini masing-masing beda. Satu mau lain, satu mau lain. Bisa saja terjadi clash. Tapi orang yang dewasa dalam Tuhan harus bisa selesaikan masalah. Ya toh, kan kita harus saling mengasihi satu dengan yang lain. Kira-kira begitu. Jangan ada perpecahan, persatuan yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Kalau kita rukun satu dengan yang lain, tidak usah ajar Tuhan soal berkat. Tuhan bisa perintahkan berkat, pergi ke keluarga itu, pergi ke keluarga itu. Kalau kita masing-masing saling mengasihi, rukun, tidak suka perpecahan, suka persatuan. Di mana ayatnya? Mazmur 133 ayat 1 sampai ayat 3 bilang begini, nyanyian Syara Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Banyak orang kalau ngomong berkat, mereka paling suka. Makanya di gereja tuh, kalau pendeta khotbah penderitaan, mereka tidak suka dengar. Mereka tidak suka dengar kalau teksnya atau pembahasannya tentang penderitaan. Siapa yang mau menderita? Tapi kan Alkitab itu jujur. Kita tidak hanya bisa belajar berkat saja. Benar ada berkat, tapi juga kehidupan Kristen ada penderitaan. Tapi di mana-mana orang suka. Kalau bahas tentang berkat, wih, mumpun telinga berdiri. Mata langsung menyala. Kalau omong tentang berkat, saudara. Padahal kita tahu berkat itu hanyalah akibat dari suatu sebab. Yang harus kita perhatikan atau kita fokuskan sebenarnya itu di ayat 1 tadi. Rukun. Itu penting. Dalam keluarga kita rukun. Dalam pekerjaan kita rukun satu dengan yang lain. Saling menghargai satu dengan yang lain. Kerja jujur, kerja setia. Ya toh, tidak suka perpecahan tapi suka persatuan. Kalau kita bilang, kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Tapi ingat saudara, saya mau kasih tahu saudara di bagian akhir ini bahwa tidak hanya sekedar saudara fokus dalam pekerjaan, harus ada keseimbangan. Anda total dalam bekerja, tapi Anda juga harus beribadah. Anda total dalam bekerja, tapi jangan lupa Anda berdoa. Total dalam bekerja, tapi jangan lupa saudara punya hubungan dengan Tuhan. Relasi dengan Tuhan. Kita boleh berelasi dengan siapa saja, ya, tapi jauh lebih penting berelasi dengan Tuhan. Karena tanpa Tuhan, kita bukan siapa-siapa. Relasi yang dimaksud dalam doa dan firman. Ya. Waktu kita berdoa, kita kan sedang berbicara dengan Tuhan. Waktu kita baca firman, Tuhan sedang berbicara dengan kita. Sejauh mana relasi kita dengan Tuhan akan sangat menolong kita kuat dalam menjalani hari-hari yang kita lalui. Bersama Tuhan kita bisa, bersama Tuhan kita mampu, JNE akan semakin maju untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Nah, ini yang saya bisa sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan.